Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausana Salwa B dengan NIM L0212111090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saya akan membahas tiga jurnal yang berhubungan dengan ikan baramundi Lates calcarifer. Yang pertama yaitu jurnalnya membahas tentang penggunaan kimia otolit dan telemetri akustik untuk menjelaskan kontingen migrasi di baramundi calcarifer akhir. Di sini dia lebih menjelaskan tentang migrasi dari ikan baramundi. Nah, migrasi atau dalam dunia perikanan lebih dikenal juga dengan istilah ruwayah, merupakan pergerakan suatu spesies pada stadia tertentu dalam jumlah banyak ke suatu wilayah untuk bereproduksi, menemukan makanan, serta tempat yang memiliki iklim tepat untuk sintasanya atau tingkat kelangsungan hidupnya. Migrasi merupakan aspek mendasar dari perkawinan dan reproduksi pada banyak ikan, dan karakteristik migrasi spesies harus dipahami dengan baik untuk mengembangkan konservasi yang ditargetkan, strategi pengelolaan, dan kebijakan. Selanjutnya yaitu ikan baramundi sendiri merupakan bass laut Asia atau calcarifer akhir adalah ikan persiform besar dalam famili Latidae yang hidup di pesisir dan perairan tawar di seluruh wilayah Indo-Pasifik Barat, termasuk India, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Cina Selatan, Taiwan, Semenanjung Malaya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Filipina, Papua Nugini, dan Australia Utara. Selanjutnya yaitu adapun model riwayat hidup baramundi itu sendiri, di mana dari 0 sampai remaja bermigrasi ke hulu pada akhir musim hujan. Nah, dia akan tumbuh menjadi dewasa 3 sampai 4 tahun di air tawar. Kemudian dia akan menjadi laki-laki dewasa bergerak ke hilir pada awal musim hujan, dan dia akan bergerak menjadi ikan yang kemudian dia akan berjantan dan betirnya berkeliaran dengan bebas di perairan pasang surut dan kadang-kadang lebih jauh ke hulu. Kemudian dia akan dari laki-laki dia menjadi perempuan pada saat 6 sampai 8 tahun, dan dia akan larva dan remaja memasuki rawa-rawa pesisir. Selanjutnya itu perkiraan usia baramundi antara 5 hingga 17 tahun otolit 87 SR atau 86. Analisis SR mengungkapkan variasi yang tinggi dalam sejarah salinitas individu ikan kakap putih di antara dan di dalam sistem sungai. Beberapa transek otolit juga menunjukkan osilasi tahunan yang berbeda antara SR87 dan SR86 pada salinitas yang terkait dengan muara dan tempat tinggal air tawar. Mayoritas ikan yang bertransisi ke air tawar selama awal sejarah kehidupan tetap tinggal di dalam air tawar selama 5 sampai 11 tahun. Status individu misalnya kondisi tubuh, tingkat pertumbuhan, interaksi dengan organisme lain misalnya sejenis atau predator, dan kondisi lingkungan ambience misalnya ketersediaan habitat, aliran sungai. Mayoritas ikan yang ditandai tetap berada di air tawar selama beberapa musim hujan. Populasi baramundi sangat rentan terhadap gangguan hidrologi, dengan rekrutmen dan pertumbuhan berkorelasi kuat dan positif dengan debit sungai. Selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal pola pergerakan baramundi calcarifer akhir disimpulkan dari strontium 87 atau Ra86, rasio 86, SR dan atau Ca dalam otolit menunjukkan non-partisipasi dalam pemijahan. Frekuensi migrasi dapat diperkirakan dari perubahan konsentrasi unsur otolit ikan seperti Sr, strontium, dan Ba, barium. Unsur ini bervariasi antara laut dan air tawar, dan perubahan konsentrasinya di otolit telah menjadi proksi yang berguna untuk membantu memahami pergerakan ikan di antara lingkungan ini. Namun, hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti fisiologi ikan, tingkat pertumbuhan, dan stres. Rasio SR atau Ca dalam otolit sangat bervariasi di antara spesies ikan yang dikumpulkan di muara dan perairan laut. Rasio SR atau Ca diukur dalam transek melintasi otolit dari 189 baramundi dewasa dari seluruh distribusi spesies di Papua Nugini dan Indonesia yang berdekatan.
Mayoritas ikan dari semua lokasi menunjukkan setidaknya satu migrasi setelah dewasa. Hampir setengah dari ikan yang dianalisis tidak kembali ke laut dari air tawar atau tidak bermigrasi ke air tawar sejak awal bertelur. Selanjutnya, jurnal membahas tentang haruskah kita membiarkan migrasi yang disebabkan oleh manusia terhadap ikan Indo-Pasifik Barat, Barramundi Lattice calcarifer di Australia. Perkembangan struktur populasi dan jarak genetik yang kecil di antara populasi Barramundi baru-baru ini dikonfirmasi oleh respon pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari stok yang terpisah secara dibandingkan dalam luas yang kondisi lingkungan yang sama. Keragaman genetik berargumen bahwa struktur populasi Barramundi Australia telah berkembang baru-baru ini dalam waktu evolusi dan bahwa mereka memiliki satu ISU. Oleh karena itu, Barramundi Australia memiliki struktur populasi yang dangkal, yang seharusnya tidak menghasilkan depresi perkawinan silang jika translokasi terjadi di antara populasi yang saling terisolasi sekalipun. Keberatan yang paling sering muncul terhadap translokasi antara populasi adalah kemungkinan efek merusak dari introgresi genetik yang dapat mengakibatkan depresi perkawinan sedara. Depresi perkawinan sedara secara sederhana mengacu pada fenomena penurunan kebugaran biasanya dalam hal kesuburan atau kelangsungan hidup. Setelah hibridasi baik pada hibridasi langsung atau mungkin tertunda hingga silang balik atau generasi berikutnya, secara umum diterima bahwa depresi perkawinan sedara berhubungan dengan jarak genetik antar individu. Translokasi Barramundi tampaknya tidak menjadi ancaman bagi pemikiran saat ini tentang nilai-nilai konservasi. Morris menyarankan bahwa tujuan konservasi haruslah untuk melestarikan proses ekologi dan evolusi dan untuk mengeksplorasi peran penggunaan translokasi dalam pengelolaan konservasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.